kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh ada di sini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap rancangan-Mu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Kau yang menggendong kami Tuhan saat kami memerlukan pertolongan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, akan menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang masih dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan, supaya mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Setiap rancangan yang Kau sediakan dalam hidup kami semua ada rencana yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal lagi. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan kami bersyukur Tuhan. Amin.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu, atas penyertaanmu, atas rancanganmu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami angkat tangan kami sembah Kau Tuhan. Kaulah yang terima pujian, Kaulah yang terima pujian. Oh haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu kami rasakan, penyertaan-Mu kami rasakan. Haleluya, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami nggak tahu kami harus kasih apa buat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ini kami Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan. Hidup kami Tuhan kami serahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau dunia bergejolak, walaupun dunia tidak pasti Tuhan, tapi satu yang kami pegang, bahwa kasih-Mu nyata dalam hidup kami, bahwa kasih-Mu adalah sempurna dalam hidup kami. Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur,
Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Ini kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Shalom, coba lihat kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik. Coba kiri kanan, depan belakang, coba. Ada yang pakai masker, ada yang udah enggak, coba. Tapi kelihatan ya kalau senyum ya, matanya ketarik ya. Kita akan angkat pujian sebab Dia baik. Mari kita masuk ke dalam pelataran Tuhan dengan hati yang bersyukur, amin. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Katakan, ku nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya, kasih setianya kekal. Kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita angkat pujian satu lagi, lagu yang cukup lama ya, nggak pernah dinyanyiin, saya dengar di sini ya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah
Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu senang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Diam dalam bait-Mu Tuhan. Amin. Hanya Kau Bapa yang setia. Hanya Kau Bapa yang mulia. Oleh sebab itu tenanglah jiwa kami Tuhan. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Sembah Dia. Oh haleluya. Kau lawat setiap pribadi kami hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang menyayangi kami. Curahkanlah kuasa-Mu, urapan-Mu bagi ibadah ini. Oh haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Kau tunjukkan kasih setiamu. Lawat setiap hati ya Tuhan. Ya rabarasi karabat ya rabarasi. Tuhan urapi setiap pribadi kami. Curahkan kuasa-Mu. Oh haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sembah Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kami percaya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini, atas kebaikan-Mu, atas berkat-berkat-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, keselamatan jiwa yang telah Kau berikan bagi kami, penebusan curahan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah, dan biarlah hari ini kami dapat mengalami pemulihan, mengalami terobosan, mengalami hal yang baru yang Kau mau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah ini. Dan saya selalu berdoa, biarlah bukan sekedar rutinitas ibadah, tetapi ibadah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Ya, kita sama-sama punya iman seperti itu. Hari ini kita mau belajar dari tema firman Tuhan di minggu kedua ini, hidup mengutamakan Kristus.
Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih dalam, dikatakan dalam tema ini, hidup mengutamakan Kristus. Mengutamakan berarti memiliki pengertian memprioritaskan, ya, menempatkan di bagian seluruh kehidupan kita, menjadi pusat kehidupan kita. Ya. Saya akan bacakan satu ayat di luar dari Kolose ini. Ada satu ayat yang saya renungkan beberapa hari ini di Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ya, saya akan bacakan, kalau bisa ditampilkan teksnya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Oke. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terkait dengan tema mengutamakan Kristus, maka kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan ini yang Paulus katakan, berbicara tentang totalitas. Amin. Berbicara tentang totalitas. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan begini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada satu pengabdian di dalam kehidupan Paulus untuk dia bisa memberikan buah di dalam pelayanannya. Ini berbicara tentang loyalitas. Jadi ayat ini membicarakan tentang totalitas dan loyalitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau tema hari ini berkata, hidup mengutamakan Kristus, berarti harus ada totalitas dan loyalitas di saat kita belajar mengutamakan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya. Dikatakan begini, beberapa waktu yang lalu muncul pengajaran bahwa Yesus tidak memiliki kesetaraan dengan Bapa. Yesus hanyalah Tuhan minor atau Elohim minor dan lebih rendah dari Bapa dalam hakikat. Tentu pengajaran itu tidak alkitabiah. Karena firman Tuhan menegaskan keutamaan Kristus. Bapak Ibu, belakangan ini kita banyak mendengar bahwa di dalam media sosial terjadi pembahasan. Dahulu saya hanya berpikir hanya orang-orang yang memang tidak percaya kepada Yesus yang selalu membicarakan tentang siapa itu Yesus, apakah Yesus itu Tuhan atau tidak. Ya. Tetapi sekarang ini berkembang. Di dalam gereja pun mulai terjadi pembahasan seperti itu yang sangat viral di media sosial. Sehingga menimbulkan satu pandangan lagi bahwa apakah benar Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan pergerakan dari pemikiran-pemikiran yang dimana banyak kelompok menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mulai masuk ke dalam gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan sejenak dari hal-hal yang disampaikan, diberitakan di media sosial, lebih banyak mereka bermain di putaran kata-kata. Benar? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibalik-balik. Jadi mereka memainkan satu hal yang sistematis mengenai kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh mereka. Kemudian hal itu menimbulkan satu pertanyaan-pertanyaan. Sehingga ada gereja yang menyatakan hal yang berbeda. Hal yang sudah merupakan iman Kristen, iman Kristiani mulai digoyahkan
dengan dikatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat. Ini lihat, kita perhatikan di dalam media sosial banyak hal yang terjadi. Itu karena satu ungkapan ataupun statement-statement yang dibuat. Kalimat-kalimat yang diolah begitu rupa. Supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi goyah. Sekarang kita berpikir sebentar. Kalau hidup kita mau mengutamakan Yesus, bagaimana kita bisa berbicara tentang hal-hal yang utama tentang Kristus Yesus kalau kita tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hakikatnya Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah Elohim di dalam kesetaraannya. Itu tidak perlu kita bahas terlalu dalam. Karena ini adalah iman kita kepada Tuhan. Pergerakan masif tentang bagaimana menggoyahkan hal yang teguh, yaitu iman Kristiani kita. Itu selalu dimulai dari pembicaraan demi pembicaraan. Dimulai dari kata-kata. Sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dimainkan dari putaran kata-kata. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ini sudah dimainkan dari awal manusia pertama ditempatkan di Taman Firdaus. Digunakan ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang membuat manusia itu berpikir, apa iya? Oh, kalau aku makan kan sebenarnya tidak apa-apa. Kemudian masuk terus pergerakan itu. Sampai hari ini kita melihat. Hari ini kita membahas. Kalau kita belajar mengutamakan Kristus Yesus. Tentu kita mau belajar. Mengerti keutamaan daripada Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya merenungkan untuk khotbah hari ini, yang jadi perenungan saya adalah, kalau kita sebagai orang percaya mulai goyah, mulai berpikir, ataupun mulai ragu-ragu, mempertanyakan, apakah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Maka saya katakan, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Ya, kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Hari ini, gereja-gereja yang meragukan akan hal ini, saya katakan, hanya ibadah rutinitas belaka. Karena kuasa itu datang dari tempat yang maha tinggi. Kita akan belajar hari ini. Mengapa kita harus mengutamakan Kristus? Nah, nanti saya akan bahas lagi dari sisi yang lain juga. Yang pertama, karena Kristus adalah pencipta. Yesus Kristus bukan ciptaan seperti yang dituduhkan bidat saksi-saksi Yehova atau juga ajaran sesat lainnya. Sebaliknya, Dia adalah pencipta. Dari SD, saya ikut dalam saksi Yehova. Jadi saya paham akan hal ini. Kalau mereka menganggap bahwa Yesus adalah ciptaan. Ya. Jadi ketika iman kita mulai goyah dengan pengajaran-pengajaran seperti ini, maka sebenarnya kita tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan. Dikatakan begini, di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu
yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yesus adalah Sang Firman yang telah terlibat sejak penciptaan alam semesta. Ya, kita bisa dapat baca di kitab Yohanes. Dia pribadi yang harus diutamakan karena Dia pencipta. Kita harus menyadari, mengimani bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan dan hakikatnya Dia adalah Elohim. Dia sebagai pencipta. Apa jadinya kalau kita meragukan akan hal ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mau lihat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan sambil dipersiapkan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, ini dalam posisinya manusia 100%. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Ya. Kita lihat ada hakikat dari firman yang hidup yang menjadi manusia. Dia pada mulanya setara dengan Elohim. Jadi kalau kita meragukan ataupun mulai menyerap pengajaran yang tadi mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, maka saya mau katakan hari ini, kita akan kehilangan kuasa nama Yesus. Karena kuasa itu berasal dari tempat yang maha tinggi. Amin. Kalau hari ini mungkin pikiran kita mulai dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Saya ingatkan kembali. Kita akan kehilangan kuasa nama Yesus. Orang boleh berkata, oh saya tidak, saya bisa menggunakan nama Yesus. Tetapi powerless. Tidak ada kuasanya. Berapa banyak kita yang hari ini yang begitu kuat untuk menggunakan nama Yesus dalam kehidupan kita. Ada satu pengurapan yang Tuhan berikan sehingga kita berkata dalam nama Yesus, maka ada kuasa Tuhan yang tercurah. Ataukah itu hanya sekedar ucapan belaka? Ketika kita mulai meragukan tentang ketuhanan dari Yesus, maka kita akan kehilangan kuasa nama Yesus. Bisa menyebut, tetapi powerless, tidak ada kuasanya. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16 ada satu contoh. Dikatakan begini. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?
Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Bisa menggunakan nama Yesus? Bisa. Tetapi powerless, nggak ada kuasanya. Apa yang dikatakan oleh roh jahat? Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ketika kita mulai meragukan ketuhanan Yesus, maka iblis akan berkata, siapakah kamu? Jangan salahkan kalau hari ini kita sebagai orang percaya banyak yang terluka-luka, banyak yang dilucuti karena kita mulai meragukan ketuhanan dari Yesus Kristus. Hati-hati di dalam hal ini. Saya pribadi tidak mau kehilangan kuasa nama Yesus. Saya katakan kembali. Ada hal yang memang sudah menjadi dasar iman kita. Jangan kita sampai goyah. Kalau kita sampai goyah, saya katakan, hal yang dilakukan oleh anak-anak Sekewa menggunakan nama Yesus bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menggunakan nama Yesus, tidak ada kuasanya. Karena kita ragu akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu jawabannya hari ini, saya tidak mau. Saya mau belajar agar kuasa nama Yesus nyata dalam hidup saya. Jawabannya adalah, tetaplah engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan ciptaan, tetapi dia pencipta. Saudara bisa saksikan hari ini. Orang-orang yang hanya memperdebatkan hal ini, di dalam pelayanannya, tidak menampakkan kuasa Tuhan. Tetapi ada satu pelayanan yang saya perhatikan. Hamba Tuhan itu menggunakan kuasa nama Yesus di dalam pelayanan kesembuhan. Dan banyak hal yang terjadi. Kesembuhan yang terjadi. Kita harus kembali seperti jemaat yang mula-mula di dalam melayani. Kita menggunakan kuasa nama Yesus. Bukan sekedar ibadah biasa. Bukan sekedar ibadah yang hanya memperdebatkan doktrin. Tetapi kita mau belajar, bekerja, melayani dengan kuasa nama Yesus. Amin. Dalam kehidupan kita juga, di dalam keluarga kita, kita harus tetap katakan, di dalam hidup saya ada kuasa nama Yesus. Karena saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Inilah yang saya dapat katakan pelayanan kita di akhir-akhir zaman ini. Pelayanan yang mendatangkan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar lagi. Mengapa kita harus mengutamakan Kristus? Yang kedua, karena Kristus adalah kekal. Yesus sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu karena dia tidak berawal dan tidak berakhir. Sebelum Abraham ada, dia telah ada. Bisa dibaca di dalam Yohanes 8 ayat 58. Hal itu membuktikan kekekalan Yesus. Dia kekal dalam keilahian dan ketuhanannya. Ini sekaligus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Ini membuktikan. Yesus adalah pemilik hidup yang kekal. Itu sendiri. Karenanya dikatakan bahwa dia yang pertama bangkit dan menang atas maut. Di poin kedua ini, dikatakan bahwa Kristus adalah kekal. Dia mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian. Kita sudah tahu dari cerita di Alkitab. Ya, ketika kubur kosong itu, para prajurit itu ya diupayakan supaya menceritakan bahwa mayat Yesus itu telah
dicuri. Begitu juga hal itu berkembang. Ya. Orang yang menolak Yesus selalu mengatakan, oh itu bukan Yesus. Ya. Banyak hal yang dilakukan supaya orang-orang yang mau mengenal Tuhan menjadi ragu-ragu. Apa iya? Kemudian, kalau kita sendiri tidak percaya akan hal ini, bahwa Yesus itu telah mati menebus kita dan bangkit mengalahkan maut, maka hal yang kedua yang saya mau katakan, kita akan kehilangan kuasa kebangkitan. Perhatikan ya. Jadi dari awal yang meragukan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bisa saja dia akan meragukan juga, apa iya itu Yesus yang mati? Ataukah siapa? Kalau hal ini terus berlangsung, maka yang kedua, kita akan kehilangan kuasa kebangkitan. Amin. Ya, kita lihat sekarang. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33. Tolong dibantu. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Perhatikan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Perhatikan, pada saat kita percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Tetapi kalau kita meragukan, maka kita akan kehilangan kuasa kebangkitan. Yang sebenarnya kuasa kebangkitan Kristus itu akan membawa kita kepada kasih karunia yang melimpah-limpah. Sekarang kita mulai cek diri kita. Bagaimana kuasa nama Yesus dalam hidup kita? Mulai mengalami penurunan? Kalau mulai mengalami penurunan, tentu ini menjadi evaluasi kita. Ataukah kita jarang sekali menggunakan nama Yesus dalam kehidupan kita? Atau mungkin di dalam kita menutup doa, seringkali tidak ada dalam nama Yesus. Yang kita katakan amin. Kita mulai teliti akan hal ini. Jangan sampai kita kehilangan kuasa nama Yesus. Dan mulai timbul dalam benak kita. Kita mengadopsi pengajaran-pengajaran yang lain. Sehingga itu akan melucuti kita sebagai orang-orang yang sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tanpa kita sadari, kekristenan kita, kehidupan kita sebagai orang percaya, sedang dilucuti dengan banyak pengajaran-pengajaran yang masuk, yang kita dengar. Sehingga kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang powerless, tidak ada kuasa. Hanya menjalankan ibadah sebagai rutinitas belaka. Sekian lama kita beribadah, tetapi kita tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Sekian lama kita beribadah, tetapi kita tidak pernah belajar menggunakan kuasa nama Yesus.
Sekian lama kita beribadah, tetapi kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan. Kita mau hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, seakan-akan sulit. Karena apa? Karena kita ragu akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya rindu di tempat ini, kita semua bergandengan tangan, agar benar-benar kuasa Tuhan tercurah di dalam ibadah yang kita lakukan setiap minggu. Yang ketiga, kita belajar tentang keutamaan Kristus Yesus. Karena Kristus adalah penebus. Yang ketiga adalah karena Kristus adalah penebus. Coba slide-nya ditampilkan. Multimedia, slide-nya tampilkan yang ketiga. Melalui karya salibnya, Yesus Kristus mengadakan pendamaian antara Elohim dan manusia yang semula bermusuhan karena dosa. Yang ketiga, karena Kristus adalah penebus. Dia menjadi pendamai. Sehingga kita semua dapat mengalami kemuliaan Tuhan. Kita semua menerima keselamatan yang kekal. Karena Kristus adalah penebus. Kalau kita berbicara tentang penebus, maka kita berbicara tentang karya salib. Waktu-waktu lalu kita banyak mendengar, apakah benar itu Yesus yang disalibkan? Masa Tuhan seperti itu? Tetapi saya mau katakan hari ini, inilah iman kita. Bahwa memang Yesus mati di kayu salib untuk menebus engkau dan saya. Agar menerima keselamatan dan dipulihkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dahulu kita terhitung sebagai orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Tetapi sekarang karena karya penebusan Yesus, kita kudus dan tak bercacat di matanya. Karena sudah ditebus, kita terpanggil untuk melakukan segala hal yang berkenan di mata Tuhan dan hidup mengutamakan Dia. Saya mau katakan begini. Kalau kita meragukan tentang penebusan Yesus, kalau kita meragukan siapakah yang disalib itu, benar Yesus atau tidak. Yang ketiga saya katakan, kita akan kehilangan kuasa darah Yesus. Kita akan kehilangan kuasa darah Yesus. Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Tolong dibuka, Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kalau di dalam King James-nya, ruang maha kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Elohim. Karena itu marilah kita menghadap Elohim dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita diminta di dalam ayat ini dikatakan untuk kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Tetapi dalam ayat yang ke-19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus atau ruang maha kudus. Di dalam bagian lain dikatakan agar kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bagaimana kita bisa berpegang teguh
kalau kita ragu akan penebusan Kristus. Karena kalau kita berbicara penebusan Kristus, kita berbicara tentang darah Yesus. Bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan pengakuan kita? Kita memerlukan kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan kuasa Tuhan? Kita perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Bagaimana saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Hanya melalui darah Yesus, darah anak domba. Amin. Karena itu dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Kalau kita tidak percaya, kalau kita meragukan tentang karya Yesus di kayu salib, maka kita akan kehilangan kuasa darah Yesus. Artinya apa? Kita tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Akses itu hanya terbuka dengan password, yaitu kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah penebus saya. Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya bagi saya. Sekarang saya memiliki keberanian oleh karena saya telah diampuni. Maka ketika kita berkata, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Kuduskan aku dengan kuasa darah-Mu. Maka firman Tuhan menjamin engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Hari ini engkau yang duduk di sini pun, kau bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau mempertemukan imanmu kepada kuasa darah Yesus. Amin. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang keutamaan tentang Kristus. Kita belajar agar kita jangan kehilangan kuasa nama Yesus. Jangan sampai kita kehilangan kuasa kebangkitannya. Dan jangan sampai kita kehilangan kuasa darah Yesus. Mungkin kita jarang mendengar tentang khotbah-khotbah seperti ini. Tetapi hari ini yang bisa saya sampaikan. Bahwa ketika kita meragukan penebusan Kristus, maka kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu ibadah di tempat ini bukan sekedar rutinitas, tetapi kita rindu ibadah di tempat ini mendatangkan kuasa Tuhan. Amin. Saya sampaikan ini karena dari hasil saya merenung, saya mengamati kenapa gereja sekarang ini jauh dari kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita lihat lagi, ini karena ada bagaimana upaya masif dari kuasa si jahat, dari iblis, memainkan peranannya seperti waktu mereka membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yaitu dengan permainan kata-kata. Supaya engkau dan saya menjadi ragu. Ketika ragu, orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Orang yang bimbang tidak bisa melihat kuasa nama Yesus. Orang yang bimbang tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Orang yang bimbang tidak bisa mengalami kuasa darah Yesus. Ketika kita semua tidak bisa mengalami, kita akan mengalami satu keadaan. Sekian lama saya mengiring Tuhan, tetapi tidak mengalami apa-apa. Untuk apa lagi saya mengiring Tuhan? Lebih baik saya meninggalkan Tuhan. Ataupun saya menjadi seorang ateis. Ini adalah upaya masif dari kuasa si jahat. Pandangannya yang sekarang ini suka kita temui. Kalau saya hidup di dalam satu keluarga, saya dibesarkan, saya sekolah, saya kuliah, saya bekerja, saya berumah tangga. Yang penting yang rajin sudahlah. Antara kita memerlukan Tuhan ataupun tidak itu belakangan. Setelah selesai, kita punya keluarga lagi, anak-anak besar, kita menjadi tua dan selesailah hidup kita.
Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita mau menyelesaikan hidup kita seperti itu? Ataukah kita menginginkan agar kuasa nama Yesus, kuasa kebangkitannya, kuasa darah Yesus nyata di dalam kehidupan kita? Jadi hari ini kita sama-sama merenung bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi kita semua. Jangan kita ragu lagi. Siapapun yang berkata-kata, seberapa besar atau banyaknya titelnya, ingat, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan ciptaan, tetapi Dia pencipta. Kita mau hidup kita mengalami kuasa nama Yesus. Amin. Kita mau di setiap ibadah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Kemana kuasa itu? Karena kita yang seringkali menjadi pribadi yang ragu. Kemana kuasa itu? Karena kita lebih suka mendengarkan atau mengadopsi pengajaran-pengajaran yang salah. Atau mungkin kita mau mengecek apakah benar yang dikatakan oleh Pak Tony. Silakan saudara cek ke gereja-gereja yang mulai meragukan hal itu. Akankah kelihatan kuasa nama Yesus? Yang ada yang kita dengar hanyalah perdebatan tentang doktrin semata. Kita mau kuasa Tuhan nyata. Kita mau seperti jemaat yang mula-mula. Kita mau hidup kita menjadi berkat. Kita mau menjalani kehidupan kita sampai akhir hidup kita, di mana kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Tubuh kita boleh menjadi tua, tetapi roh kita muda, kuat, penuh dengan kuasa Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti bagi kemuliaan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa banyak hal yang sedang mau dilucuti dari kehidupan kita oleh si iblis. Yaitu tentang kuasa yang sebenarnya sudah ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yaitu kuasa nama Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, kuasa darah Yesus. Banyak pengajaran yang memberikan pandangan-pandangan yang menimbulkan keraguan. Sehingga kita menjadi orang percaya yang ragu-ragu, akhirnya powerless. Hanya menjalani ibadah ini hanya rutinitas semata. Tetapi hari ini kita bersatu hati. Kita mau agar kuasa Tuhan nyata dalam ibadah ini. Setiap sesi ibadah kita lakukan, benar-benar ada kekuatan yang baru, ada pengurapan Tuhan. Dan banyak terobosan yang terjadi. Dunia ini membutuhkan kita sebagai orang percaya yang penuh dengan kuasa Tuhan. Kasih yang kita berikan, kita bagikan. Kasih yang mengandung kuasa Tuhan. Nyanyian yang kita bawakan, nyanyian yang mengandung kuasa Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan, pelayanan yang menyatakan kuasa nama Yesus. Perlindungan yang kita nyatakan,
menyatakan perlindungan kuasa darah Yesus. Haleluya. Kau datang kepada Tuhan. Kalau mulai ada keraguan dari hal-hal yang lalu yang kau dengar, kau tonton di media sosial, kau minta ampun kepada Tuhan. Ya Rasul, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Sembah Dia. Oh haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Ya rabarasi karabara ya rabarashi. Ya rabara ya rabarasi karabana ya namo. Ya rabara barasi kiri biri 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 biri. Ya rabara ya rabarashi. Ya rabara ya rabarasi karabara ya rabo. Ya rabarase. Ya rabarasi karabara ya rabarashi. Ya rabara bara 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 bara. Hiarabarase, hiarabarasi karabara yarabarasi. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, hiarabarase. Oh, curahkan kuasa-Mu, kuasa nama Yesus, kuasa kebangkitan, kuasa darah Yesus di tempat ini. Hiarabarase. Hiarabarasi karamana yanamo. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah, Kau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau yang teladan, Kau yang menyelamatkan, Kau yang mengurapi, Kau yang memberkati. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Hari ini, kalau engkau ada yang berbeban berat, kau berdoa kepada Tuhan. Kalau ada hal yang menghambat dalam hidupmu, gunakan kuasa nama Yesus.
ketika kau percayakan kuasa kebangkitan, maka kasih karunia yang melimpah-limpah nyata dalam hidupmu. Ketika kuasa darah Yesus nyata dalam hidupmu, ada perlindungan yang sempurna. Ada kemenangan sorak-sorai yang akan keluar dari hidupmu. Engkau berdoa kepada Tuhan. Oh rasikara ya rabara sikara ya rabola rabara. Urabakara ya rabara sekara ya rabara. Oh haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Setiap pribadi hari ini Tuhan lawat. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan dalam segala pergumulan mereka. Kalau ada sakit Tuhan sembuhkan. Dengan bilur-bilur Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kaki yang lemah Tuhan kuatkan. Seluruh hal-hal yang kelemahan tubuhnya Tuhan pulihkan hari ini. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga ada pribadi orang-orang yang dapat bersorak-sorai, melompat-lompat, memuji, meninggikan Engkau ya Tuhan. Hari ini Engkau yang berada dalam keadaan ekonomi yang sulit. Kalau ada yang memblok hari ini, kita mau berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, segala hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi sidang jemaat di tempat ini hancur. Dan kemenangan besar terjadi. Perbaikan, pemulihan ekonomi terjadi di tempat ini. Oh terima kasih Tuhan. Setiap roh jahat yang mencoba mengikat setiap pribadi yang ada di tempat ini, baik dalam pikiran, perasaan, hari ini saya hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan saya perintahkan keluar semua roh jahat ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Saya minta kepada Pak Dede Benyamin untuk berdoa. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang maha baik, yang bertahta di dalam surga, sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan untuk lawatan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hidup mengutamakan Kristus. Kami merasakan Tuhan di luar Engkau kami tidak mampu Tuhan. Untuk apapun Tuhan, kami harus bersandar kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Di rumah, di pekerjaan, di perjalanan. Tuhan senantiasa menyertai kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sandaran kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Engkau maha baik. Engkaulah kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengutamakan Engkau. Bahwa Engkau itu kekal. Engkau itu pencipta. Engkau sudah mati rela di kayu salib untuk kami semua. Agar kami selamat Tuhan. Tuhan pagi ini kami percaya sepenuhnya Tuhan. Kuasa-Mu tetap ada bersama-sama kami Tuhan.
Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Biarlah Tuhan kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk damai sejahtera yang Roh Kudus berikan kepada kami, sukacita yang menyertai kehidupan kami, sehingga setiap hari kami senantiasa bersandar kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Tony Setiawan. Kiranya Tuhan Kau berkati, Engkau pakai Tuhan dengan heran. Dimanapun dia ditempatkan Tuhan, keluarganya Tuhan berkati juga Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam perjalanannya Tuhan, Engkau pakai. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Pak petugas, saya persilahkan. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberi sedikit persembahan Tuhan. Biarlah Bapa persembahan itu dapat memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa sama mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian Engkau baik. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pengumuman. Saya persilahkan pengumuman. Baik, ada tambahan pengumuman. Yang pertama adalah mungkin minggu ke lalu ada amplop putih yang dibagikan, yaitu amplop Natal. Itu bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 10 Desember 2023 ke Saudari Feby, atau bisa via transfer.
ke Saudari Feby seperti nomor rekening waktu kemarin pendaftaran kita ibadah Padang. Minggu depan akan ditampilkan di layar dan di newsfeed juga akan disampaikan tambahan pengumuman ini. Kemudian untuk Natal di bulan Desember, Natal Sekolah Minggu akan diadakan tanggal 2 Desember 2023. Untuk jam dan tempat akan disampaikan selanjutnya. Kemudian Natal umum kita di tanggal 17 Desember 2023. Ini gabungan dengan hikmah. Gitu. Untuk jam nanti akan disampaikan selanjutnya. Kemudian ada tambahan? Tidak ada? Oh, kaum wanita ada tambahan? Untuk ibadah kaum wanita tanggal 18 November ya Tante ya? Nanti 18 November di GBI Hikmah. Untuk transportasi dan sebagainya mungkin nanti di grup ya Tante ya, akan dibahas lebih lanjut lagi. Kita akan menutup ibadah kita akan doa syafaat dan doa berkat. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini, untuk rangkaian ibadah ini. Kami bersyukur karena kami mengalami hadirat-Mu, kami mengalami kebaikan-Mu di dalam ibadah hari ini. Dan Kau juga Tuhan yang sudah memperlengkapi kami dengan firman, sehingga kami lebih mengerti bahwa dalam diri kami ada kuasa nama Yesus, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa darah Yesus yang sudah ada dalam kehidupan kami. Dan kami mau semuanya itu selalu ada dengan kami membawa kemuliaan hanya bagi Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, menghadapi pilpres, pilkada, Tuhan Kau campur tangan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi siapa pemimpin negeri ini. Dan orang-orang yang telah Kau pilih Tuhan, mari lindungi dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga benar-benar pikiran, perasaan, dan kehendaknya adalah pribadi yang takut, hati yang takut akan Tuhan. Begitu juga saat hari ini kami berdoa Tuhan untuk keadaan-keadaan di Indonesia, keamanan Tuhan kami berdoa selalu. Biarlah Indonesia selalu penuh dengan damai sejahtera-Mu. Setiap orang Tuhan, Engkau jamah Tuhan agar mereka melihat Indonesia sebagai satu negeri yang harus dibangun menuju kepada kebaikan. Tidak ada lagi perselisihan agama ataupun hal-hal yang lain, tetapi yang ada kesatuan untuk membangun negeri ini. Pemerintah yang ada hari ini Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan tetap Tuhan Engkau berikan hikmat pengertian sehingga di akhir masa pemerintahan pemerintah yang ada hari ini mengerjakan yang terbaik bagi Indonesia. Kami berdoa saat hari ini bagi gereja di tempat ini Tuhan berkati. Engkau yang sudah menetapkan gereja di tempat ini, kami percaya gereja ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kegiatan-kegiatan gereja, ibadah gereja, baik itu persiapan Natal, umum, sekolah minggu, ataupun ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan di tempat ini. Biarlah Tuhan kami berdoa selalu bukan sekedar ibadah, bukan sekedar perayaan, tetapi ada kuasa Tuhan yang tercurah. Sehingga benar-benar membawa satu terobosan, sehingga benar-benar menyatakan kuasa nama Yesus dan banyak jiwa yang dimenangkan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik staf pembalar, staf majelis Tuhan, urapi dengan karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga benar-benar setiap pelayanan yang kami kerjakan, semuanya membangun suatu kesatuan, keutuhan, dan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bagi gembala sidang kami Tuhan, dimanapun hari ini melayani Tuhan, urapi Tuhan, berkati, dan Kau pakai tambah hari tambah heran. Setiap suara ataupun firman yang disampaikan semua mengandung kuasa Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bagi Bapa rohani kami Tuhan berkati, Tuhan pakai kalau hari ini ada pelayanan di GBI Hikmah, Tuhan urapi Tuhan, sehingga benar-benar semua yang disampaikan adalah berasal dari Tuhan dan mengandung kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami senantiasa.
Saat hari kami teringat dengan para jemaat yang sudah tua-tua yang tidak bisa hadir hari ini oleh karena keterbatasan fisik. Tuhan, berkati mereka semua. Biarlah hati mereka tetap teguh, percaya kepada Engkau ya Tuhan. Roh mereka biarlah menyala-nyala untuk terus bersekutu dengan Engkau. Di dalam keterbatasan fisiknya, ada satu kekuatan untuk terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, terima kasih. Saudara sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dialah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dialah Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita. Dialah Yehova Nisi, panci keselamatan kita. Dialah Yehova Shalom, damai sejahtera hidup kita. Bapa menyinarkan wajahnya ke arah Engkau dan saya. Karena itu terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan kuasa, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus